Ya pemirsa, dari Pilkada Solo kita menuju ke Pilkada Depok. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok juga sudah mulai berlangsung pagi ini. Pasangan Pradi Supriyatna dan Afifa Alia akan bersaing dengan Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono untuk memperebutkan kursi Depok 1 dan Depok 2. Kita akan pantau di 2 TPS. Yang pertama kita akan menyapa Chandra Irawan dan nanti ada Gebi Natasha yang sudah berada di TPS tempat para paslon akan menyuarakan hak suaranya. Kita ke Chandra terlebih dahulu. Bagaimana suasana pencoblosan di sana, Chandra? Ya, Bernadetta, saat ini saya sudah berada di TPS 015 di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, yang menjadi lokasi pencoblosan paslon nomor 1 calon wali kota Depok, Pradi Supriyatna. Dan memang menurut informasi yang kami peroleh, Pradi Supriyatna akan melakukan pencoblosan di TPS ini pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. TPS 015 ini sendiri mempunyai atau terdapat 253 DPT, di mana salah satunya adalah calon wali kota Depok, Jawa Barat, Pradi Supriyatna. Dan memang berdasarkan pantauan kami, sejak pagi hingga saat ini mulai banyak warga yang sudah datang untuk melakukan pencoblosan dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti yang diatur dalam KPU RI dalam PKPU nomor 6 tahun 2020, di mana setiap warga yang akan masuk ke dalam tempat atau TPS harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian nantinya mereka akan dicek suhu tubuhnya dan lalu mereka akan diberikan sarung tangan. Setelah itu mereka akan mengisi jadwal hadir atau daftar hadir dan kemudian akan diberikan surat suara, lalu menunggu untuk melakukan pencoblosan di bilik suara yang telah diberikan. Dan Bernadetta, seperti atau berbeda dibandingkan pemilihan sebelumnya dalam pilkada kali ini, setiap warga yang telah melakukan pencoblosan hanya akan ditetesi tinta, bukan dicelupkan seperti biasanya. Dan memang tidak hanya para warga yang melakukan pencoblosan, anggota KPPS dan juga petugas ketertiban TPS pun juga menerapkan atau melakukan protokol kesehatan yang diberlakukan seperti menggunakan face shield, masker, dan juga sarung tangan. Dan memang Bernadetta, sampai saat ini kami masih menanti kehadiran Pradi Supriyatna untuk melakukan pencoblosan dan kami akan menginfokan untuk info selanjutnya. Demikian Bernadetta. Baik, dari TPS pasangan nomor urut 1, Pradi Supriyatna dan Afifa Alia, kita akan ke TPS paslon nomor urut 2, ada Gebi Natasha di sana. Gebi, apakah paslon nomor urut 2 sudah menggunakan hak suaranya? Ya, Deta dan juga pemirsa, untuk calon wali kota Depok nomor urut 2 yakni Muhammad Idris juga beberapa saat yang lalu sudah hadir di TPS 14 Jatimulya Depok, Jawa Barat untuk memberikan hak suaranya di tahapan pemungutan suara Pilkada serentak 2020. Calon wali kota Depok nomor urut 2 Muhammad Idris bersama dengan istri dan juga anaknya tiba sekitar pukul 8:30 pagi hari tadi dan langsung menuju ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Namun terlebih dahulu tentunya menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah diterapkan di TPS 14 ini, yakni dengan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengukuran suhu dan diberikan sarung tangan plastik sekali pakai untuk nantinya digunakan pada saat mencoblos. Dan untuk proses pencoblosan sendiri tidak memakan waktu kurang dari 5 menit dan langsung calon wali kota nomor urut 2 Depok Muhammad Idris ini memberikan pernyataan kepada media dan menyampaikan bahwa untuk kegiatannya setelah mencoblosan ini nantinya akan langsung ke kediaman untuk beristirahat sebelum nantinya pada pukul 2 siang hari nanti akan menuju ke posko pemenangan untuk memantau hasil hitung cepat ataupun quick count. Sementara itu untuk tahapan pemungutan suara di Pilkada serentak 2020 yang diselenggarakan di masa pandemi COVID-19 ini sendiri, TPS 14 Jatimulya Depok, Jawa Barat memberlakukan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, di mana para pemilih yang akan masuk ke dalam TPS tentunya harus menggunakan masker, face shield, dan juga mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pengecekan suhu, baru diperbolehkan untuk masuk ke dalam TPS. Dan nantinya jika ada pemilih dengan suhu tubuh yang tinggi di atas 37,5 derajat Celcius, tentunya akan diarahkan ke bilik khusus yang sudah disiapkan oleh petugas KPPS di TPS 14 ini, dan nantinya setelah memberikan hak suara akan langsung dihimbau untuk meninggalkan TPS. Sementara itu untuk Pilkada serentak 2020 ini sendiri berlangsung di 270 wilayah di Indonesia, termasuk di 9 provinsi, 224 kabupaten dan juga 37 kota. Deta. Ya, Gebi, lalu bagaimana dengan warga yang positif COVID-19? Apakah dilakukan jemput bola untuk melakukan pemungutan suara? Ya, dari hasil ataupun dari informasi yang kami dapat, untuk pasien dengan ataupun teridentifikasi positif COVID-19, tentunya petugas KPPS di TPS 14 ini melakukan jemput bola
tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dengan memakai APD lengkap seperti masker, face shield, kemudian sarung tangan, dan juga tidak abai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan lainnya seperti mencuci tangan dan juga tentunya membawa hand sanitizer. Deta. Baik, sampai berapa pemungutan suara di TPS Anda ini dibuka, Gebi? Ya, untuk pemungutan suara di TPS 14 ini sendiri berlangsung sejak pukul 7 pagi hari tadi dan nantinya akan ditutup pada pukul 1 siang hari nanti sebelum nantinya akan dilanjutkan dengan hitung cepat. Deta. Baik, lalu bagaimana dengan pengamanan di sekitar TPS? Apakah cukup ketat menyuruh warga pulang jika sudah mencoblos tapi tetap berkerumun, Gap? Untuk pengamanan sendiri kami tidak melihat adanya petugas keamanan seperti polisi ataupun TNI dan juga Satpol PP. Kami hanya melihat petugas KPPS yang bertugas dan tentunya jika para pemilih sudah selesai memberikan hak suaranya di TPS 14 ini nantinya akan dihimbau untuk langsung meninggalkan TPS 14 untuk mencegah adanya kerumunan. Karena memang di sini sendiri pemungutan suara dibagi ke dalam jam-jam tertentu, maksud kami setiap jamnya hanya 50 daftar pemilih tetap yang diperbolehkan hadir di TPS 14 ini, di mana TPS 14 memiliki 235 daftar pemilih tetap. Deta. Baik, terima kasih Gebi Natasha atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.